yang sudah kami lakukan gitu ya, Hmm. ekonomi gitu ya, dengan teman-teman gitu, bagaimana ada untuk perbaikan ekonomi, misalnya salah satunya adalah dengan cara kita dengan sampah. Sampah. Iya. Gimana? Oke, Ibu, ini kan saya dengar katanya Ibu kedua kali nih nyalonin. Ya, Ya, berarti yang pertama nggak berhasil. ya belum berhasil. Belum berhasil. Oke, belum berhasil. Ini berarti yang kedua kali ya, Bu Iya, ya. yang kedua kali. Ini kok bisa maju lagi kedua kali, apa nggak malu gitu, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Black Box dimanapun Anda berada. Kali ini kita merasakan perjalanan pemilu, tinggal menghitung hari, menghitung bulan di depan mata. Dalam perjalanannya tentu banyak perbincangan mengenai legislatif, eksekutif yang akan kemudian nanti memimpin kita di masa yang akan datang. Bersama saya saat ini Ibu Nurul Fahmiyanti, kader caleg dari PKS. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Belakangan ini kayaknya sibuk banget nih kayaknya. Iya, alhamdulillah. Apa jadwal padat merayap? Makin Silih padat berganti. ya. Iya. Dampak dari perjalanan mau menuju pemilu nih Iya, sepertinya. Oke. begitu. Wah, saat ini apakah mengganggu kesibukan Ibu di pekerjaan sehari-hari? Kalau untuk apa? Untuk jadwal sudah disesuaikan dengan Disesuaikan semua ya? dengan jadwal harian. Jadi insya Allah tidak bentrok Ya. dengan kegiatan sehari-hari. Paling nanti penyesuaian dikit-dikit aja. Oh, gitu. siap. Alhamdulillah. Oke, baik Ibu Nurul. Saya ingin sekali bertanya banyak dengan Ibu Nurul, tapi sebelum itu tentu tak kenal maka tak sayang. Kita tentu mengawali satu obrolan kita ini agar lebih mendalam. Tentu saya juga ingin mengenal juga lebih jauh Ibu Nurul, backgroundnya sebagai seorang apa, lulusan apa, dan punya visi misi apa nih bersama PKS yang Ibu gandeng untuk Ibu akan maju ke depan nanti. Oke, Ibu Nurul saat ini sebagai pengajar atau apa kesibukannya? Kalau sekarang kebetulan saya lebih banyak di dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan. Mengajar di mana? Mengajar kebetulan saya di SMP Dewantara Cisauk. Cisauk, SMP Dewantara Cisauk. Iya, Sudah SMP berapa Dewantara. tahun tuh ngajar di situ? Kurang lebih sudah 6 tahun ya. 6 tahun mengajar. Iya, 6 tahun. Kalau Ya, itu masuk ke sebelumnya. politik ini berapa tahun? Kalau politik sendiri sebenarnya mulai perjalanannya panjang ya. Perjalanan politik itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi caleg gitu. Ya, jadi bermula ketika masih muda nih, masih masa-masa sekolah gitu ya. Lebih tua daripada ngajar jadi. Iya, lebih tua ngajar. Masa-masanya. Gimana ceritanya itu? Iya, Bisa sampai ke situ. dari pas SMA gitu mulai ya. Kebetulan kan ada teman-teman gitu yang ngajakin pengajian. Karena kan memang Partai Keadilan Sejahtera ini awalnya berawal dari teman-teman yang suka ngumpul ngaji dalam kebaikan gitu ya, sharing kebaikan gitu. Nah, kebetulan saya ini mulai ikut pengajiannya itu mulai tahun 96 ya. 96. Ya, 96. Sebelum lahir PKS berarti. Iya, sebelum lahir PKS 96. Tapi karena masih sekolah gitu ya, mungkin belum terlalu intens gitu mengamati perkembangan politik kali ya. 96, kemudian mulai benar-benar tertarik gitu tentang kenapa sih perlu ke politik gitu ya, pas sudah mulai kuliah. Iya. Ya, kuliah di Jogja. Kebetulan saya kuliah di Jogja di UGM. Wow, UGM. Dan banyak teman-teman yang kemudian memberikan insight gitu ya, pandangan baru kenapa kita perlu berpolitik gitu ya. Karena kan memang Indonesia ini demokrasi ya, negara demokrasi ya. Dan penentu kebijakannya juga dipilih dari orang-orang yang berasal dari demokrasi gitu. Nah, mau nggak mau ya, kalau kita mau melakukan perubahan gitu, kita harus berada di sana, berada di sana. Jadi mau nggak mau kita harus berpolitik juga. Karena kan memang politik itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, sorry. Tadi Ibu sempat singgung kuliah di UGM ya kan? Iya, di Dan UGM. ini
Dan waktu kuliah di UGM, jurusan apa sebenarnya Ibu ambil? Saya kebetulan mengambil jurusan ilmu keperawatan. Keperawatan, Iya. ilmu keperawatan, tapi kemudian bisa terjun ke politik. Apa karena termotivasi banyaknya alumni UGM di pemerintahan? Oh iya, kebetulan ya banyak. Ya kan, Pak Jokowi UGM, Iya. ya kan, yang akan jadi capres juga Pak Ganjar, Iya, ya kan, Pak Anies UGM, Baswedan Pak Anies juga. juga termasuk ya. UGM. Apa karena terinspirasi itu, bagaimana? Atau Ibu ikut organisasi di dalam UGM yang kemudian terpancing untuk ikut terjun dalam politik? Iya. Sebenarnya bukan terinspirasi mereka ya. Saya belum kenal mereka ketika Iya. Kirain seangkatan. Beda, saya adik kelas nih. Jauh angkatannya. Iya. Dari ketika kuliah itu ya, karena kan memang saya mulai terjun ke ikut Partai Keadilan Sejahtera ya. Dari PK dulu ya, Partai Keadilan dulu. Karena saya backgroundnya perawat gitu, kebetulan bagaimana teman-teman tuh ngajakin baksos yang ngadain siapa nih, partai kita mau ngadain baksos nih, karena memang yang namanya PKS ini ya, PKS itu kan punya semboyan PKS melayani rakyat gitu ya. Nah jadi kemudian bagaimana kami melakukan baksos itu untuk melayani rakyat sebagai hikmat kita kepada rakyat. Nah itu dari sana akhirnya saya banyak terjun ke politik karena saya berada sesuai dengan bidang saya, di bidang kesehatan. Lalu kemudian kenapa harus PKS yang dipilih? Kenapa harus PKS gitu ya? Karena saya melihat memang PKS itu beda dengan yang lain gitu ya. Karena dulu ya banyak PKS ini banyak menaungi anak muda gitu ya. Anak-anak muda banyak di PKS. Kemudian saya lihat PKS itu memang adalah sejauh ini ya, mungkin kalau misalnya ada orang yang beranggapan bahwa politik itu kotor, nah mungkin tetap aja kita harus cari mana yang paling bersih di antara yang kotor itu. Nah salah satunya saya melihat PKS gitu, insya Allah akan terjaga, karena yang namanya dari kita ini kader-kader PKS itu harus bagaimana memurnikan niat kita ketika kita bekerja gitu, kita berpolitik pun itu juga harus bagaimana niat kita itu hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya diniatkannya. Oke, lalu tadi Ibu menyinggung mengenai kita ini sebagai negara yang punya prinsip demokrasi gitu loh. Nah, PKS hadir itu nuansanya di mata masyarakat sebagai partai Islam, ya kan? Kemudian sekarang mulai ramai orang terketuk akan ada Islamofobia segala macam, apalagi pengalaman kita pada tahun 2019 ya, kehadiran umat Islam cukup mencengangkan dunia, dan mau diakui atau tidak ada intrik politik yang masuk ke situ. Nah, bagaimana Ibu kemudian menghadirkan bahwa PKS tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia? Iya. Baik, PKS. Iya, mungkin karena anggapannya selama ini PKS itu terlihat Islami gitu ya, Islami karena banyak kader-kadernya pada pakai jilbab gitu, yang putrinya yang laki-lakinya berjenggot gitu ya. Tapi pada dalam prakteknya di lapangan gitu, dalam kegiatan-kegiatan kami itu juga tidak mengenal dia Islam nih, kita utamakan untuk kita layani gitu. Jadi semuanya gitu kita layani untuk kegiatan-kegiatan kita, kegiatan sosial, kemudian kegiatan yang lain ya. Jadi dan bahkan di daerah Papua pun ada calegnya yang bukan dari Islam gitu ya, ada yang non Muslim gitu di PKS. Iya. Oh, itu bukan termasuk syarat ADART daripada PKS beragama Islam itu? Iya, tidak. Tidak harus ya. Oh, karena memang Papua juga, di Papua juga kan tidak banyak orang yang ini ya, tidak banyak, maksudnya banyak juga orang-orang non Muslim di sana gitu ya. Nah itu juga bagaimana kita bisa merangkul mereka semua gitu, dan salah satunya itu tadi ada caleg dari yang non Muslim. Oke, wah ini gitu. Menarik sekali Bu ya. Ini saya sampai baru sebentar sudah lumayan dalam sekali penjelasan Ibu Nurul ini. Ini sebelum nanti lebih dalam, saya mau isi dulu tenggorokan ini dengan kopi kaki lima nih. Boleh nih Bu, kayak sedikit kita minum dulu. Oh iya boleh ya. Ini salah satu produk UMKM nih yang kemudian kita akan kembangkan nih. Jadi luar biasa. Bismillah. Kopi, namanya kopi apa? Kopi kaki lima. Iya. Kaki lima. Yang punya kakinya cuma 2. Iya. Ini luar biasa, nikmat sekali.
Oke. Kembali ke tadi ya. Karena memang ketika kita melihat pada sejarahnya negara Indonesia ini sejak berdiri, bahwa kelompok Islam dengan nasionalis itu terkadang bentrokannya sulit ketemu gitu kan ya. Kita tahu bahkan konstituante yang didekret presiden sampai harus bubar pun juga karena di situ antara Islam dengan nasionalis tidak ketemu. Nah, PKS kemudian hadir, tadi Ibu sampaikan bahwa dia ingin merangkul bahwa tidak hanya untuk orang Islam, tetapi ini juga nasionalis, siapapun yang non-Islam diberi kesempatan untuk bisa memperjuangkan harapan bangsa ini kan, luar biasa sekali. Nah, kalau nanti Ibu ya visi misi kalau seandainya terpilih sebagai seorang DPRD Bu ya, DPRD di Kabupaten. daerah Kabupaten Tangerang. Tangerang ya. Ya. Wah, ini kita warganya ini. Warga Kabupaten Tangerang ya, Legok Permai terutama. Nah, jangan lupa Ibu Nurul nih. Ya, seandainya Ibu terpilih, visi misi apa yang dibawa sebagai seorang anggota legislatif ya, di parlemen DPRD? Iya, dari DPRD Kabupaten Tangerang ya. Kebetulan kan Tangerang ini kota tapi bukan kota. Benar nggak sih? Karena pinggiran ya, Iya, kota satelit ya, maksudnya. kota penyangga dari kota Jakarta, ibu kota Jakarta. Nah, yang saya lihat gitu di Tangerang ini bagaimana mereka kota tapi ternyata banyak dari masyarakatnya yang misalnya dari segi pendidikan ya, karena saya banyak berkecimpung di dunia pendidikan, ternyata banyak mereka yang belum bisa baca. Percaya nggak jadi? Iya. Jadi di ketika belusukan gitu ke kampung-kampung itu ternyata pada nggak bisa baca gitu. Buta huruf. Iya, buta huruf gitu ya. Buta huruf buta huruf hijaya mungkin mungkin sering ditemukan gitu, tapi ternyata buta huruf Latin Indonesia itu ternyata masih banyak juga. Nah, itu yang kasihan sekali akhirnya dengan adanya tidak bisa baca tulis, pendidikan juga minim gitu ya, rendah gitu. Akhirnya lagi-lagi yang namanya masyarakat Tangerang, asli Tangerang itu ternyata ya taraf ekonominya juga kurang gitu ya. Karena memang tadi tidak bisa bersaing gitu, secara pendidikan tidak bisa bersaing, secara pengetahuan juga tidak bisa bersaing, akhirnya kalah dengan para pendatang-pendatang gitu ya. Nah, itu ya pengen sekali saya tuh dengan adanya nanti gitu ya, misalnya bisa ketika terpilih gitu, pengen bagaimana memajukan pendidikan masyarakat Tangerang gitu ya. Masyarakat Tangerang. Berarti Ibu ingin sekali memfokuskan pada perbaikan pendidikan ini ya. Pendidikan. Sebenarnya pembaruan pendidikan apa yang ingin Ibu lakukan seandainya jadi gitu loh? Atau ada yang harus dibenahi daripada kurikulum yang sekarang ada gitu? Ya, pendidikan mungkin yang perlu dibenahi ya, terutama dari biaya gitu juga. Biaya itu kan juga yang misalnya dari anak-anak didik saya gitu, yang kadang mempermasalahkan pendidikan gitu. Harga biaya pendidikan mahal sekali gitu. Jadi harusnya semuanya bisa kan, namanya pemerintah itu punya program ini ya, 9 tahun ya. 9 tahun pendidikan, wajib belajar. Nah, itu paling nggak dengan walaupun sudah murah gitu ya, gratis gitu ya di sini, di negeri terutama yang negeri. Nah, itu tapi ternyata masih banyak pungutan-pungutan gitu ya, yang itu akhirnya memberatkan. Akhirnya udah nggak usah sekolah aja deh. Ya itu saya lihat gitu ya dari beberapa kasus yang ada, yang saya temui sendiri gitu di lapangan gitu. Atau mungkin begini Bu, maksudnya pendidikan ini terhambat karena memang keadaan ekonomi masyarakatnya juga bermasalah gitu. Ya kan, kita tahu Presiden Jokowi punya program KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Ya, waktu itu tahun 2017 ya, beliau menyampaikan di Jakarta International Expo, dana pendidikan ada 400 triliun. Ya, beliau rasa karena takut mubazir maka dikeluarkan lewat KIP. Ya, masing-masing tiap jenjang SD, SMP, SMA dapat berbeda-beda berdasarkan jenjangnya. Tapi ketika mereka dapat uangnya, justru bukan dipakai untuk biaya sekolah, dipakai untuk biaya makan, dipakai untuk mereka yang belum punya pakaian, beli pakaian segala macam. Nah, sebetulnya apakah ingin memperbaiki pendidikan ini dulu, atau justru kita benahi dulu ekonomi masyarakat ini dulu, sehingga nanti pendidikan bisa mengikut? Nah, ini bagaimana Ibu? Iya, betul juga memang. Itu ya tadi ya, selain masalah pendidikan, kemudian masalah ekonomi, masalah kesehatan juga itu yang masih krusial banget di Kabupaten Tangerang ya. Dari
dari ekonominya aja gitu ya, dari ekonomi. Dari ini yang sudah kami lakukan gitu ya, ekonomi gitu ya, dengan teman-teman gitu, bagaimana ada untuk perbaikan ekonomi, misalnya salah satunya adalah dengan cara kita dengan sampah. Sampah, gimana tuh Bu? Kok Bingung ya? bisa ke sampah? Sampah, ekonomi ke sampah gitu. Gimana tuh sampah Iya. itu? Nah ini dari saya dan teman-teman gitu ya, bagaimana salah satu cara biar mungkin kecil gitu ya, sampah gitu ya, sampah. Tapi ternyata itu bisa paling nggak membuat, misalnya ada murid saya gitu ya, sampah, kita kumpulin sampah. Ini kan sampah juga salah satu masalah di Tangerang Iya, ya. betul sekali. Udah buka dari TPA-nya yang penuh gitu, yang harus bergiliran. Nah itu juga, nah dari sampah itu kemudian kita terbetik ide bagaimana orang-orang ini bisa kita bantu gitu ya, bantu. Jadi kita punya program bank sampah, kemudian dengan adanya bank sampah itu nanti ada anak-anak yang terbantu untuk paling nggak bisa dapat uang jajan gitulah istilahnya. Dengan dikumpulan sampah, didaur ulang, nah kemudian itu dapat dana untuk mereka tambah-tambahan untuk sekolah. Seperti itu. Oh, ini menarik banget nih teman-teman Black Box ya. Bagaimana Ibu Nurul punya inspirasi yang sangat bagus sekali untuk membenahi langkah-langkah perbaikan pendidikan dan juga perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah dengan langkah lewat sampah tadi ya. Saya jadi teringat pada saat Singapura dulu merdeka Bu ya. Betapa susahnya itu, tapi kemudian Perdana Menterinya pada saat itu Lee Kuan Yew memulai langkah percis kayak Ibu jelasin kayaknya ya. Dia merapihkan negaranya dulu supaya kemudian memasukkan investor ke negara mereka, yang sekarang terbukti. Kita harus akui di ASEAN ini yang nomor 1 IQ terbaik Singapura ya. Kita malah di dunia rata-rata IQ kita kalau tidak salah 70 ya. Dan itu mohon maaf kategori IQ 70 di bawah standar rasanya itu. Dan itu hal yang sangat menyedihkan. Memang betul menjadi satu perhatian besar sekali pendidikan. Oke. Nah, sebelum kemudian ke situ lagi, Bu. Saya kembali kepada kemudian parlemen ya, DPRD. Ini seorang banyak masyarakat melihat sebelah mata, dalam arti melihat begitu tidak penting kehadiran parlemen loh, karena dianggapnya terlalu kotor tadi. Nah, bagaimana Ibu kemudian mau masuk ke dalam parlemen DPRD, meyakinkan masyarakat bahwa tidak sekotor itu, bahkan maksudnya Ibu hadir adalah menjadi tinta putih di antara tinta hitam yang ada gitu loh. Itu bagaimana, Bu? Iya. Jadi ya itu tadi anggapan tadi bahwa politik kotor, kemudian akhirnya banyak orang-orang yang akhirnya acuh dengan politik. Udahlah, mendingan nggak nyoblos ya. Dengan nyoblos jadi golput gitu. Nah akhirnya yang nyoblos ternyata banyaknya masyarakat yang mendapatkan money politik gitu. Ya, serangan Fajar nih 50.000 ya, nanti besok nyoblos ini gitu ya. Akhirnya jadinya tidak ada perubahan gitu, tidak ada perubahan. Nah jadi sebenarnya dengan ketika turun ke lapangan gitu, yang banyak kami bawa adalah sambil kami yakinkan ke konstituen gitu ya, bahwa kami itu tidak membawa uang gitu, tidak bagi-bagi amplop gitu, tapi kami ingin membawa programnya itu di mana biar masyarakat itu bisa terbantu tadi dengan sampah, dengan adanya baksos kesehatan gitu ya, dan yang lainnya gitu yang memang agar ada perubahan ke depannya. Jadi tidak dengan bagi-bagi uang gitu ya. Oh, berarti 2 poin ya. Tadi 1 artinya kita justru jangan kemudian menjadi golput atau tidak mengambil pilihan, karena pada akhirnya itu justru diambil sama orang-orang yang salah, kan berbahaya ya. Justru mestinya kita bergerak ya, memilih dukungan terbaik supaya kemudian mewakili suara yang baik di pemerintahan seperti itu. Ya, kemudian juga yang kedua tadi harus mencerminkan sebagai seorang politisi yang hadir bukan dengan membawa uang, tapi membawa program, membawa sebuah harapan buat masyarakat. Nah, ini kemudian jadi ini juga saya singgung sedikit. Ini orang-orang parlemen terkadang masyarakat melihat penuh kehidupannya glamor gitu. Ya, sehingga kalau ada orang yang tidak glamor masuk parlemen, kadang orang menganggapnya, wah, ini nyari proyek nih jangan-jangan gitu. Nah itu bagaimana Ibu bisa meyakinkan, karena apalagi Masya Allah saya cukup takjub juga
ibu yang akan mencalonkan sebagai DPRD datang ke sini pun naik motor nih teman-teman, naik motor nggak bawa mobil, masya Allah bersama suami dan anak-anaknya, luar biasa, sederhana sekali. Tapi ini buat sebagian pihak dilihat negatif seperti itu. Nah, ini bagaimana ibu bisa meyakinkan mereka? Iya, ya gitu ya anggapannya. Ya, karena dari awal gitu ya dicalonkan ya. Kebetulan Iya. PKS kan itu dicalonkan, tidak mencalonkan Oke. gitu ya. Berarti dengan adanya dicalonkan itu kan berarti ini adalah amanah gitu ya. Amanah ini bukan hanya dari partai, tapi ketika kita berniat menjadi seorang anggota dewan gitu, menjadi perwakilan rakyat gitu ya. Jadi kita ini bawa misinya apa? Misinya tadi lillahi ta'ala gitu ya, yang tujuannya untuk Allah aja. Jadi bagaimana kita memang nih sebagai para politisi gitu ya, harus banyak-banyak meluruskan niat gitu ketika terjun ke politik, kita maunya apa gitu ya, yang harus kita ingat kembali bahwa kita ingin bahwa yang semua kita lakukan itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah, adalah untuk rakyat gitu, jadi bukan untuk kita. Jadi untuk meminimalisir ketika misalnya kita jadi anggota dewan kemudian kita tergoda akhirnya, kan banyak proyek-proyek seperti itu ya, mungkin ada proyek gadungan dan segala macam, itu bisa diminimalisir. Oke, lalu kemudian ada juga begini, orang melihat bahwa masuk ke partai untuk kemudian tampil di legislatif, itu banyak partai-partai kemudian mengharuskan memberikan mahar pada partai, sehingga mereka bukan mengukur kompetensi para calegnya, melainkan mengukur seberapa banyak uang calegnya untuk memberikan ke partai. Nah, ibu masuk ke dalam PKS, ini PKS bagaimana bisa mengkader? Apakah dengan cara yang sama atau betul-betul mencari kompetensi yang unggul di antara para kadernya untuk bisa maju sebagai caleg? Iya, baik. Nah, ini uniknya di PKS begitu ya, Partai Keadilan Sejahtera ini ya. Jadi ketika ada pencalekan itu, jadi memang murni gitu, pure gitu, bahwa kita memang dicalonkan dari partai gitu ya, amanah dari teman-teman di Partai Keadilan Sejahtera gitu ya, untuk mewakili suara mereka. Jadi memang tidak ada mahar-maharan ya, dan malah kita saling membantu gitu ya, membantu dari partai. Kemudian saya sendiri tadi ya tidak punya uang banyak gitulah ya, uang banyak ya, tapi saya punya program, saya punya ada program-program yang bisa dijalankan. Jadi memang dan dari partai sendiri membantu bagaimana caranya, bagaimana calegnya bisa terjun ke lapangan, bisa mendapatkan suara gitu. Jadi saya malah merasa saya yang dapat banyak bantuan dari partai sendiri. Jadi teman-teman partai, kan memang di Partai Keadilan Sejahtera itu kan istilahnya ada namanya Sundukuna Juyubuna. Wah, betul, baru dengar juga ya. Jadi dari kita, oleh kita, tapi untuk semua. Jadi kita ngumpulin dana gitu, kemudian kita melaksanakan programnya, tapi untuk semua rakyat. Jadi tidak hanya untuk Partai Keadilan Sejahtera saja, bukan gitu. Untuk kader Partai Keadilan Sejahtera saja ya. Oh, luar biasa. Berarti mirip slogannya Abraham Lincoln itu ya. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini tadi diubah rakyat. Jadi apa? Sundukuna Juyubuna. Luar biasa ya. Oke. Nah, itu cukup menarik ya. Itu kalau seandainya kaderisasi PKS berarti betul-betul melihat kompetensi para kadernya untuk menjadi caleg ya. Karena mereka apakah ditanyakan satu persatu punya program atau partainya justru Bu yang punya program, tapi kemudian ditawarkan kepada para kadernya, siapa yang bisa laksanakan program kami sebagai partai. Itu di PKS bagaimana itu Bu? Iya, kalau dari PKS sendiri kan karena tadi dari awal bahwa dari kita, oleh kita, dan untuk semua gitu ya. Jadi memang istilahnya kita saling bersinergi gitu, dari antara caleg dan juga dengan partai. Jadi saling bagaimana nih kita saling sinergi, caleg punya program apa, dari PKS punya program apa, nanti kita sinergikan gitu. Oh, berarti jadi partai gitu. Punya program juga gitu ya. Iya, kemudian para kadernya diminta juga untuk bisa laksanakan program dari partai ini yang isi daripada program itu tidak keluar daripada prinsip Sundukuna Juyubuna itu ya. Oh, luar biasa sekali ya. Oke, ini
Saya coba mau tanya santai-santai dikit nih. Tadi kita Ya, kayaknya boleh, Bang. serius banget ya kayaknya. Ini luar biasa. Nih saya berapa menit bicara dengan Ibu Nurul, luar biasa sekali ya. Program-program beliau itu, kemudian visi misi beliau kalau nanti terpilih itu betul-betul tercermin bagaimana tadi seperti saya katakan, programnya tuh mirip seperti praktek Singapura ketika merdeka. Kemudian tadi prinsip di partainya juga memiliki prinsip yang sama dengan Abraham Lincoln yang kita tahu salah satu tokoh presiden Amerika ya, yang meneriakan pembebasan budak gitu kan. Kemudian juga program banyak sekali bagus. Nah, itu sangat luar biasa. Dan kemudian tadi ditegaskan ya sama Ibu Nurul bahwa kalau mau itu diwujudkan ya jangan golput gitu loh. Ya, semua bergerak, gerakan tangan kita kemudian untuk bisa mendorong orang yang punya kompetensi baik untuk memajukan bangsa ini. Justru golput itu malah jadi pilihan buruk sebetulnya, Bu ya. Betul. Ya kan? Karena kita dengan sistem demokrasi ini yang berkuasa banyak, dia yang akan banyak mengendalikan. Lah kalau yang berkuasa banyak ini orang yang salah, nah, kita akan kemudian dibuat sistem salah akhirnya kan. Nah, maka tadi betul sekali Ibu Nurul, ya gerakan kita untuk memilih orang-orang terbaik supaya nanti apa yang kita harapkan kebaikan itu bisa terwujud lewat tangan-tangan kita yang memilih juga orang-orang baik. Luar biasa nih. Oke, Ibu, ini kan saya dengar katanya Ibu kedua kali nih nyalonin. Ya. Ya, berarti yang pertama nggak berhasil. Ya, belum berhasil. Belum berhasil. Oke, belum berhasil. Ini berarti yang kedua kali ya, Bu Iya, ya. kedua kali. Ini kok bisa maju lagi kedua kali, apa nggak malu gitu, Bu? Apa ngerasa kan orang kalau udah sekali gagal kedua kali nggak enak nih bawaannya gitu. Kok bisa pede banget gitu, Bu, maju lagi? Iya. Jadi ini memang yang kedua kali ya. Yang pertama 2019. Nah, ternyata ternyata sama partai diajukan lagi gitu ya. Jadi mau nggak mau harus mau gitu. Mau nggak mau harus mau gitu. Nggak ada Bismillah ini amanah gitu ya, amanah dari partai gitu untuk maju kembali. Berarti ya memang harus siap sedia gitu ya. Karena istilahnya yang namanya kita masuk jadi kontestan pemilu gitu ya, kemudian menjadi caleg apalagi, berarti kita harus siap gitu ya. Bagaimana kita bisa memenangkan suara kita. Jadi memenangkan suara itu adalah dalam politik itu berarti kita memenangkan bagaimana agar nanti kita bisa di parlemen gitu ya, nanti bisa membawa banyak kebaikan gitu ya. Karena kan memang namanya kebijakan diambil dari sana ya, di parlemen gitu ya. Kalau misalnya jadi kita itu yang membuat saya siap maju gitu ya. Maju lah, ayo dicalonkan lagi, ayo maju gitu, jangan menyerah gitu, jangan. Ini adalah kesempatan istilahnya untuk jihad politik. Oke. Jihad Berarti Ibu yang dipilih ya, bukan Ibu yang meminta untuk dicalonkan ya. Iya, betul. Oh, luar biasa. Berarti ya luar biasa sih, Bu, karena artinya kalau orang yang dipilih kan itu dipercaya. Insya Allah, berarti Ibu Nurul kompetennya luar biasa ini, dipercaya partai ini. Ya kan, iya, karena ya percis kayak hadis Nabi itu, Bu ya, bahwa Nabi meminta untuk jangan pilih orang yang meminta-minta jabatan ya, karena orang yang terlalu ambisius minta-minta jabatan biasanya ada maksud tertentu terkadang. Tapi kalau orang yang diminta untuk menjadi pejabat, maka dia berarti dipercaya kan, Masya Allah. Oke, closing statement, Bu, terakhir sebelum kita tutup. Apa pesan Ibu untuk masyarakat menuju perjalanan pemilu 2024? Iya. Jadi buat teman-teman semua, saudara-saudaraku semua gitu ya di Kabupaten Tangerang, jadi untuk 2024 ini please jangan golput ya gitu ya. Carilah mana yang kira-kira bisa membawa suara kalian semua gitu ya. Dan tanggal 14 Februari pastikan sudah terdaftar di DPT. Ya, sudah bisa dicek di dptonline.com. Nah, itu bisa masukkan nomor NIK, kemudian nanti dicek masuk apa enggak. Nah, itu harus diurus dari sekarang. Karena yang namanya satu suara kita itu menentukan nasib bangsa kita ke depannya. Jadi jangan sampai golput tanggal 14 Februari. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Nurul. Satu closing statement yang jadi pelajaran buat kita semua ini ya. Oke, teman-teman Black Box ya, ingat tadi apa yang dipesankan Ibu Nurul. Satu suara menentukan masa depan harapan bangsa ini ya. Berarti golput bukan pilihan terbaik, sebab dengan sistem negara kita yang demokrasi ya, siapa yang banyak kursi dapatnya paling terbanyak, dia yang akan mengendalikan sistem. Kalau seandainya kita salah dalam memilih, maka sistem yang salah juga yang akan hadir. Tapi jika kita kemudian bergerak
memilih yang benar, maka insya Allah sistem yang benar pun yang akan hadir untuk bangsa kita. Saya Raden bersama Ibu Nurul, kita pamit undur diri. Terima kasih sahabat Black Box. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.